Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Al-Fakih dengan NPM 2578274. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on mata kuliah pemrograman jaringan. Oke, di sini langsung saja kita ke perintahnya. Itu pertama, berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh pemrograman bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Oke. Eh, OOP adalah paradigma pemrograman yang menggunakan kelas, atribut, metode, dan objek. Oke, kita coba ke contohnya. Misalnya di sini kita membuat parent class, yaitu misalnya hewan. Lalu di sini kita menambahkan atribut nama. Def, def init self nama. Oke, lalu sini kita tambahkan save di nama dengan nama. Oke, lalu di sini kita buat eh, menambahkan method. Misalnya kita tambahkan method suara. Kita tambahkan def suara def. Tuh. Oke, lalu kita print suara suara hewan. Oke. Lalu setelah kita buat parent class-nya, sini kita buat untuk child class-nya. Sini misalnya kita buat child class kucing. Kita tambahkan sini eh, parent nama dari parent class-nya yaitu hewan. Di kucing adalah child class dari kelas hewan. Lalu di sini kita tambahkan def suara suara self. Nah, oke, lalu kita enter, kita tambahkan super. Nah, eh, sini kita tambahkan super. Apa kegunaan super? Ya, super itu berguna untuk mewarisi atribut dari parent ya. Jadi sini kita tambahkan super untuk mewarisi atribut suara, suara, suara. Ya, suara dari parent. Oke, lalu kita print self nama. Misalnya untuk kucing kita si meong. Oke, lalu setelah itu kita buat lagi parent class yang kedua, child class yang kedua, misalnya hmm, ayam. Kita tambahkan parent classnya itu hewan. Lalu sini kita tambahkan lagi sama seperti yang di atas, suara, chef. Lalu kita gunakan lagi super untuk mewarisi atribut dari parent class-nya, suara. Lalu kita print
Save. Save. Misalnya untuk ayam kukuruyuk. Oke. Nah, lalu di sini kita kan menambahkan untuk menjalankan ya ini. Di sini kita tambahkan kelas satu misalnya dengan sama dengan pertama kucing. 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 Ini misalnya kucing itu Kitty. Lalu kedua dengan ayam. Misalnya sini jago. Lalu bahkan sini itu suara wah. Oke, kita save. Kita coba untuk menjalankan ya. Sini py top.py. Oke, sini sudah muncul ya suara hewan Kitty itu meong, lalu suara hewan untuk ayam tuh kukuruyuk. Oke, jadi di sini untuk parent kelasnya adalah hewan, lalu child kelasnya ada kucing dan ada ayam. Oke, kita lanjut lagi ke soal penjelasan mini project. Di sini pertama tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Oke, kita lanjut ke mini project kita. Nah, untuk parent class di sini adalah sensor node. Sensor node ini adalah parent class dari program yang saya buat. Lalu di sini ada atribut dari parent classnya itu ada node ID dan ada status. Lalu ada method juga, method read data. Ini untuk simulasi pembacaan sensor dengan kemungkinan error. Oke, lalu untuk child classnya di situ yang pertama ada temperature node. Di sini ada super untuk mewarisi atribut node dari parent classnya, lalu ada method read data. Ini untuk average method untuk membaca suhu. Lalu ada class humidity, ini juga sebagai child class dari sensor node. Di sini ada super lagi untuk mewarisi node atribut node ID dari parent classnya, lalu ada method read data, lalu sini ada override method untuk membaca kelembapan. Oke, lalu kita lanjut lagi demonstrasikan bagaimana controller kelas bekerja mengelola list objek. Oke, kita ke sini. Oke, di sini kita menggunakan kelas environment manager. Oke, di sini ada register nodes. Nah, ini untuk menyimpan node yang dibuat ya. Lalu di sini ada sensor log, ini untuk menyimpan sensor riwayat sensor pengecekan sensor suhu ya. Lalu di sini ada method add node, ini untuk menambahkan objek ke dalam list registered node dan menyimpannya menggunakan method append. Lalu di sini ada method read all node, ini berguna untuk mengecek apakah node sudah terisi atau belum. Jika node belum terisi, maka dia akan menampilkan belum ada node. Lalu di sini ada for node in save, ini untuk perulangan looping semua objek di dalam list register node. Oke, lalu di sini ada try except, sini untuk menangani error jika ada error yang terjadi. Di sini ada jika
pengecekan yang kita lakukan berhasil, maka dia akan mengeluarkan status sukses. Tapi jika pengecekan kita gagal, dia akan menampilkan status failed atau error. Lalu di sini ada self sensor logs, ini untuk menyimpan riwayat logs ke dalam list sensor logs menggunakan metode append. Oke. Lalu di sini lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try except. Oke, di sini kita coba jalankan untuk programnya. Y 25782074 P. Oke, di sini kita pilih nomor 1 untuk menambahkan node suhu. 1, lalu kita masukkan ID node suhunya, misalnya ya, dapur. Oke. Lalu kita tambahkan node untuk kelembapan 2, kita masukkan ID-nya, misalnya kamar. Oke, lalu kita baca semua sensor, itu pilih nomor 3. Nah, di sini muncul untuk hasil pembacaan sensor. Itu dapur, sukses, lalu ada status aktif dan ada suhunya. Lalu untuk kamar, ini ada tipenya yaitu humidity, lalu ada statusnya sukses, hasilnya ada status aktif, kelembapan terbaca. Oke, lalu kita coba lagi sampai muncul untuk errornya ya. 1, dapur, 2, kamar. Cek. Oke, di sini ada valid ya. Ini kamar, lalu dapur, valid error, hardware malfunction, sensor tidak merespon. Oke, lalu kita coba untuk memunculkan riwayat sensor. Nomor 4. Nah, di sini sudah muncul untuk riwayat sensor, dia akan menampilkan 10 terakhir riwayat dari pengecekan sensor. Oke, sini. Oke, lalu kita lanjut lagi. Sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Oke, di sini tantangan atau error terbesar yang saya temukan yaitu dalam mengatur alur penanganan error antar kelas. Saya bingung menentukan di mana untuk menangani error antara di parent class, child class, atau di manager. Oke, ini sudah. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.